kaula muda yang ingin kaya ilmu. Welcome back to Tina, Spill the Tea with Tina. Halo, kembali lagi bersama aku Ocha. Dan kita ketemu di episode 2 ini teman-teman. Nah, di episode sebelumnya kita sudah membahas mengenai perjanjian pranikah. Jadi di episode 2 ini kita bakal bahas salah satu isu dan tentunya sangat menarik. Di episode 2 ini kita akan membahas mengenai leading ladies menguncang fondasi kepemimpinan. Nah, tentunya di segmen ini apalah arti segmen Tina tanpa Mbak Tina. Jadi sudah bergabung dengan kita Mbak Tina Amelia. Selamat pagi Mbak Tina. Semangat pagi. Semangat pagi. Kalau melihat Mbak Tina, sepertinya aura-aura kepemimpinannya sudah memancar sampai menembus layar nih. Luar biasa. Tapi sejatinya ya Mbak, perempuan selalu dianggap lebih rendah dibandingkan laki-laki, apalagi dalam kepemimpinan. Tapi akhir-akhir ini Mbak, kita bisa melihat bahwa perempuan mulai melenggangkan kakinya dan mulai mengambil haknya khususnya di bidang kepemimpinan. Nah, salah satu contoh nyata Mbak, kita bisa melihat bahwa banyak sekali banner-banner perempuan-perempuan yang sangat luar biasa mulai mencalonkan dirinya menjadi calon legislatif. Oke, pastinya teman-teman kamu hukum sudah tidak sabar dengan perbincangan yang ringan tapi sangat menarik ini. Jadi, jangan kemana-mana, stay connect. Baik Mbak, mungkin saat ini kita sudah tahu nih Mbak, banyak sekali perempuan yang sudah menduduki bangku kepemimpinan, DPR, DPRD, banyak sekali dewan-dewan juga, atau di BUMN mungkin ya Mbak, seperti di Pertamina, seperti itu. Tapi Mbak, kita masih melihat banyak sekali ketimpangan nih, khususnya perempuan untuk menjadi pemimpin. Kira-kira apa sih Mbak hambatan bagi perempuan dalam memimpin? Oke, baik, terima kasih Mbak Ocha ya, openingnya udah oke banget gitu ya. Bahwa tadi disampaikan bahwa kita akan membahas salah satunya mengenai kepemimpinan bagi perempuan. Kemudian dibahas lagi mengenai kuota 30% untuk calon legislatif perempuan gitu ya. Kemudian ditanyakan nih sebenarnya hambatannya tuh apa saja ya gitu. Kalau bagi saya sebetulnya setidaknya ada 2 hambatan yang paling besar mengenai kedudukan perempuan sebagai pemimpin. Yang pertama, terlebih dahulu saya harus sampaikan bahwa hambatannya itu adalah sifatnya hambatan yang internal. Internally dari woman itu sendiri, dari perempuan itu sendiri. Karena sebetulnya meskipun tentu tetap ada fenomena-fenomena stereotip gitu ya terhadap antara perempuan dan laki-laki, tetapi mengapa saya menyampaikan justru hambatan yang paling besar ini adalah hambatan dari internal perempuan sendiri, karena perempuan ini seringkali insecure. Gitu ya, dan kurang tahan banting terhadap misalnya sebetulnya as we know di Indonesia gitu ya, emang ada sih larangan perempuan nggak boleh sekolah sampai pendidikan paling tinggi? Nggak ada kan? Kalau kita ngomong emansipasi driver Transjakarta, perempuan kalau mau jadi driver Transjakarta juga bisa loh. Perempuan mau jadi pilot juga bisa loh gitu ya. Nah, tetapi ketika ada pandangan yang merendahkan perempuan, bisa nggak perempuan punya mentality yang kuat dan perempuan punya mentalitas yang tinggi untuk show off bahwa memang saya bisa dan tidak seperti yang disampaikan. Kemudian yang kedua tentunya memang tantangan itu datang dari eksternal. Yang pertama, stereotip orang itu bahwa perempuan itu memiliki keterbatasan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua mengenai tantangan kehidupan yang balance antara kehidupan keluarga dan karir begitu ya. Kemudian yang ketiga juga kurangnya dukungan dari orang sekitar. Saya tidak bisa bilang bahwa menjadi leader atau saya hari ini memimpin perusahaan itu pure saya sendiri, tidak. Karena tentu butuh support system, yaitu tentunya dari suami gitu ya, dari keluarga gitu. Itu sangat penting. Kemudian mengenai diskriminasi, seksisme, pemikiran tertutup terhadap gaya kepemimpinan perempuan, artinya yang paling penting adalah perempuan itu sadar bahwa gitu ya, ini penting harus di underline bahwa perempuan ini adalah makhluk yang hormonal Mbak Ocha. Jadi we have to really know
deep in our life gitu, sebenarnya kita tuh passionnya kemana, lalu seperti apa, sehingga sebelum menyalahkan faktor eksternal, kita tahu dulu kapasitas diri kita, itu yang paling penting. Baik Mbak, nah berbicara mengenai legislatif nih tadi Mbak, seperti di kata pengantar, kira-kira bagaimana dan berapa persen sih Mbak perempuan ini bisa menduduki bangku DPR dan DPRD? Karena kan isunya sekarang kan DPR dan DPRD doang nih Mbak, kira-kira bagaimana sih Mbak? Oke, sebenarnya kalau perempuan menjadi pemimpin negara gitu ya, kita tahu pernah juga ada Presiden Ibu Megawati Soekarno Putri gitu ya. Beliau juga pernah menjadi presiden di Indonesia gitu ya. Nah, tapi kalau dikaitkan dengan kuota 30% bagi perempuan di pemilihan umum, memang telah disebutkan di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ya, mengenai di pasal 245 tentang pemilihan umum, dijelaskan bahwa tentunya perempuan diberikan kuota 30% untuk menjadi calon legislatif gitu ya. Nah, tetapi memang yang amat disayangkan, kuota 30% ini adalah tingkat keterwakilan baik di DPR maupun DPRD yang tentunya diajukan oleh parpol, tapi sebatas sebagai bakal calon gitu ya, atau calon jadi gitu ya, yang pada akhirnya pada saat pemilihan umum gitu ya, tentunya hasil persentasenya juga tidak memenuhi 30%, mohon maaf, sehingga tentunya kita berkaca deh, bahkan di tahun 2019 itu adalah capaian keterwakilan perempuan yang paling tinggi gitu ya, dan itu pun yang terpilih hanya 17% gitu ya. Nah, ini menjadi pertanyaan gitu ya, makanya saya selalu menyampaikan bahwa parpol-parpol ini mesti going concern juga terhadap kuota 30%, tidak hanya 30% untuk menjadi calon jadi gitu ya, tetapi harusnya benar-benar 30% ini adalah calon yang jadi, tidak hanya bakal calon, maksud saya seperti itu ya. Nah, akhirnya kenapa seperti itu? Karena keberadaan perempuan di legislatif tentu diharapkan mampu menyuarakan suara-suara perempuan dan anak terutama seperti itu. Dan tentunya tidak hanya itu, tetapi kita sebagai perempuan juga harus ya mensupport gitu ya terhadap woman support woman lah gitu. Baik Mbak, tadi kita berbicara mengenai woman support woman nih Mbak, jadi kan beberapa waktu yang lalu contohnya di tahun 2019 hanya 17% nih Mbak. Betul. Nah, kira-kira jika perempuan terpilih menduduki bangku-bangku DPR, DPRD, bagaimana sih Mbak perannya sebenarnya? Kenapa harus ada perempuan menduduki bangku itu Mbak? Oke, pertanyaannya sangat baik gitu ya, karena memang tadi masih ada di beberapa sektor gitu ya, yang tentunya perempuan masih dianggap lemah dan lain sebagainya. Nah, tentunya keberadaan perempuan sebagai legislatif tentunya menyuarakan hak-hak perempuan dan anak gitu ya. Ya, siapa lagi yang akan menyuarakan hak anak dan hak perempuan kalau bukan perempuan itu sendiri, karena memang di Indonesia budaya patriarki ini masih sangat kental ya, sehingga tentu diharapkan dengan adanya legislator atau legislatif dari perempuan ini mampu menyuarakan hak-hak perempuan, hak-hak anak dengan lebih spesifik lagi, apalagi saat ini tentu banyak sekali bidang-bidang yang sebetulnya itu sangat bisa ditekuni oleh perempuan gitu ya, bagaimana perempuan memberdayakan kapasitasnya supaya apa? Supaya ketika berumah tangga, ketika memiliki anak, mereka juga punya area gitu ya, yang memang secara keabsahan ini menjadi sesuatu yang memang tidak lagi diperdebatkan, karena tentu perempuan juga punya potensi-potensi gitu ya, punya keahlian-keahlian yang juga melengkapi, saling melengkapi dengan laki-laki. Baik Mbak, kita tadi sudah berbicara mengenai perempuan sebagai pemimpin khususnya calon legislatif nih Mbak. Nah, jika melihat Mbak Tina, aura-aura kepemimpinannya khususnya sekarang
menjabat di posisi direktur nih Mbak. Tentunya banyak sekali tantangan yang Mbak Tina terima seperti itu. Kira-kira apa saja sih Mbak tantangan yang pernah Mbak dapatkan dan bagaimana cara mengatasinya tersebut? Oke, yang pasti ini adalah satu tips ya atau formula bagi teman-teman perempuan khususnya yang punya passion sebagai pemimpin atau yang punya passion sebagai tidak hanya sebagai leader tapi sebagai businesswoman, entrepreneur gitu ya. Yang pasti sudah menikah atau belum menikah, yang pasti yang pertama tentu sampaikan satu dreams atau satu impian itu dibicarakan dengan orang sekitar yang terdekat gitu ya. Kalau masih single tentu sampaikan dengan orang tua. Kenapa? Karena ini nantinya akan mensupport kita. Kalau memang sudah menikah, sampaikan dengan pasangan juga dengan orang tua. Karena apa? Karena obstacle terbesar perempuan itu menduduki posisi-posisi tertinggi adalah berkaitan dengan keterbatasannya memiliki multiple peran gitu ya. Artinya seorang perempuan itu tidak mungkin hanya sebagai pemimpin, tapi ketika dia sudah menikah tentu menjadi istri, tentu menjadi ibu, tentu juga masih menjadi anak dan menantu dan lain sebagainya gitu ya, tapi juga harus lead dengan apa yang dia lead gitu ya, artinya dengan corporate kah atau dengan bisnisnya. Maka yang pertama adalah komunikasikan dengan orang terdekat bahwa kita punya passion seperti apa, kemudian ingin mencapainya seperti apa, karena support system dari orang terdekat ini menjadi hal yang paling penting. Yang kedua, make sure bahwa kita sebagai perempuan tahu betul apa yang kita inginkan. Karena ini menjadi sangat penting ketika kita sangat paham apa yang kita inginkan, maka ketika menjalaninya segala obstacle, segala kendala itu bisa dijalani dengan baik. Dan yang ketiga, belajarlah untuk sebagai perempuan kita tidak boleh memungkiri bahwa perempuan ini adalah makhluk yang paling hormonal, yang moodnya tuh swing every single time, swing every single minutes gitu ya. Nah, kita harus tahu gitu ya, kita harus mulai juga mengeksakan ya dalam tanda kutip bahwa mana yang harus keputusan-keputusan yang harus menggunakan logika, mana yang juga harus mengedepankan rasa, dan ketika keduanya berbentrokan mana yang harus kita utamakan, itu harus menjadi poin pegangan. Jadi komunikasi gitu ya, kemudian mengenali passion, dan yang ketiga tentu memahami, membedakan antara logika dan rasa. Ini menjadi kunci yang paling penting bagi perempuan yang ingin menjadi leader, apalagi ingin masuk di kontestasi sebagai representasi bagi anak dan perempuan. Baik Mbak, mungkin bisa dikasih edukasi dan saran ke teman-teman kamu hukum khususnya perempuan nih Mbak. Jangan takut mungkin gitu Mbak untuk memulai, misalnya contohnya jadi ketua OSIS terlebih dahulu atau ketua HIMA. Mungkin boleh Mbak dikasih edukasi ke teman-teman kamu hukum. Oke, baik, tentunya terima kasih Mbak Ocha gitu ya. Tentunya edukasi yang ingin saya sampaikan yang pasti dan selalu saya sampaikan bahwa setiap perempuan harus mengenali dirinya sebaik mungkin. Entah itu di masa-masa remaja, itu adalah masa-masa mulai mengenal jati diri. Pastikan kamu mengetahui apa yang kamu inginkan dan pastikan memulai dari hal kecil dengan memimpin diri kita sendiri, yaitu melepaskan diri dari kemalasan, melepaskan diri dari suka menunda gitu ya. Dan tentunya hidup hanya sekali, jadi lakukan hal yang berarti sehingga kita sebagai perempuan mampu menjadi representasi baik bagi kepemimpinan negara melalui legislatif maupun paling kecil untuk lingkungan, untuk diri kita sendiri, untuk family dan people surrounding us. Mungkin itu aja. Baik Mbak, kita sudah berbicara dan berbincang mengenai leading ladies menguncang fondasi kepemimpinan. Tentunya kita juga sudah diedukasi oleh Mbak Tina, kenali diri kita. Apakah kita mampu menjadi pemimpin atau tidak, dan jangan pernah takut untuk menjadi pemimpin karena perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama. Tunjukkan bahwa perempuan juga bisa. Jangan hanya berkaca bahwa perempuan ngapain kuliah,
capek-capek, kerja capek-capek, ujungnya menjadi ibu rumah tangga. Semua itu hanya hal-hal yang mengganggu pemikiran kita semata. Ya, dan saya tutup lagi terakhir boleh, bahwa intinya tidak perlu menyampaikan feminis atau yang terlalu berlebihan ya mengenai ketimpangan gitu ya antara laki-laki dan perempuan, tapi salinglah bersinergi dan tentunya raihlah gitu ya, atau tuntutlah ilmu setinggi-tingginya, karena justru untuk menghasilkan anak-anak yang hebat maka ibunya pun harus menjadi hebat. Wah, terima kasih banyak Mbak Tina untuk perbincangan yang ringan tapi sangat mengedukasi ini. Baik, itu tadi pembahasan menarik kita di episode 2. Tetap tunggu episode ketiga kita karena kita bakal bawa pembahasan yang lebih menarik. Nah, itu dia tadi teman-teman segmen Tina Spill the Tea with Tina. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa klik like, komen untuk ide dan saran, dan jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifin notifikasi kita agar kamu nggak ketinggalan informasi dari channel Kamu Hukum. Terima kasih, see you guys.